Hai, dengan skor IELTS 5,5, kamu bisa banget loh lanjut sekolah S2 ke Jepang. Ada beasiswa namanya ADB-JSP atau Asian Development Bank Japanese Scholarship Program. Nah, beasiswa ini telah membiayai saya sekolah S2 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Ini adalah beasiswa yang menurut saya sangat gampang didapatkan. Kita hanya menyiapkan berkasnya ke kampus yang kita tuju. Kemudian dari kampus mereka akan mengontak langsung ke pemberi beasiswa ini, yaitu ADB-JSP. Nah, setelah diterima dari ADB, kemudian ADB akan memberi info ke kampusnya, dan dari kampus akan langsung memberitahu kepada kita. Jadi, ini pendaftarannya hanya satu pintu. Nah, cara pendaftarannya, pertama kita harus mempelajari dulu nih, apa aja sih terms and condition di beasiswa ADB-JSP. Nah, setelah kita paham, baru kita pilih institusi mana saja yang bekerja sama dengan beasiswa ADB-JSP ini. Dalam case saya memilih Saitama University sebagai university destination saya. Nah, kemudian minimal 2 tahun pengalaman kerja. Jadi setelah kita lulus S1 atau diploma 4 bagi mahasiswa yang di Politeknik, kemudian kita lanjut kerja selama 2 tahun. Begitu ya, setelah 2 tahun baru kita bisa apply beasiswa ini. Nah, ini ada batasan usianya ya. Usianya maksimal adalah 35 tahun. Nah, kemudian persyaratan selanjutnya adalah kita harus kembali ke negara masing-masing setelah kembali studi, gitu ya. Jadi itu minimal 2 tahun mengabdi di negaranya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat recommendation letter. Recommendation letter ini kita bisa dapat dari misalnya dosen pembimbing skripsi, ataupun misalnya ketua jurusan, atau misalnya bagi kamu yang kerjanya di company misalnya, itu bisa minta recommendation letter dari bos, gitu ya. Jadi tolong tetap jaga nama baik kamu dengan bos kamu di tempat kerja ya. Nah, kemudian setelah itu kita mengisi esai. Jadi esainya ini tiap kampus beda-beda ya. Kalau di kampusku di Saitama University itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah tentang dulu waktu diploma 4 saya gitu ya, kuliahnya tentang ngapain aja, kemudian topik skripsinya atau topik tugas akhirnya tentang apa begitu. Nah, kemudian yang kedua research plan. Misal suatu saat kalau misalnya nanti datang ke Jepang, kita mau ngapain gitu, apa risetnya, tentang apa. Nah, yang terakhir ini adalah papernya tentang opini. Opininya itu tentang yang mana yang paling the most important thing, yang mana yang paling penting, environmental atau infrastructure. Nah, jadi di situ silahkan membuat ini saran saya ya, 3 ini harus saling berkaitan. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kita ini kamu ini orangnya konsisten gitu, sesuai apa yang kamu pelajari dan apa yang akan kamu pelajari nanti S2, dan apa yang akan kamu kontribusikan ke negara kamu ketika kamu pulang gitu. Nah, ini tahapan seleksinya. Sebentar ya, ada telepon. Oke, maaf tadi terputus. Sampai di mana tadi? Tahap seleksi ya. Jadi tadi tahap seleksinya itu cuma 3. Pertama kita mengisi formulir. Jadi melengkapi semua kelengkapan, recommendation letter, sertifikat bahasa Inggris, esai yang 3 judul itu, kemudian slip gaji, bukti keterangan kalau kita itu udah kerja selama 2 tahun, kemudian dan mengisi CV ya, CV kita nanti di website, nanti itu tergantung kampusnya ya, biasanya dia menyediakan formulir yang tinggal kita isi aja, jadi kita nggak perlu bikin desain CV yang baru lagi. Nah, tahap yang kedua itu kita cuma
kirim lamarannya, hard copy dan soft copy. Hard copy kita kirim lewat pos ya, kita harus modal dikit kirim dokumen dari Indonesia ke Jepang. Kemudian kirim melalui soft copy ya, kita kirim ke email yang ada di kontaknya di situ. Kemudian langkah terakhir kita tinggal duduk manis, kita tinggal menunggu hasilnya begitu ya. Nggak ada wawancara, nggak ada tes tulis, dan itu hal yang paling menyenangkan dan yang membuat ini beasiswa ini paling menurut saya gampang ya. Nah kemudian ini nih, berapa banyak sih yang kita dapat ya? Jadi setiap bulan kita di sana akan mendapatkan uang saku sekitar 147.000 yen. Kemudian nggak cuma itu, setiap tahun kita dapat uang buku. Uang bukunya sekitar 100.000 yen. Dan uang penelitian sekitar 45.000 yen kayaknya setiap tahun. Seperti itu. Tuition fee-nya adalah sekitar 535.000 yen. Dan admission fee itu sekitar 282.000 yen. Nah, semuanya itu sudah dibayarkan full oleh beasiswa ini. Jadi, kamu tinggal bawa badan dan datang ke Jepang, kemudian kamu dibayar. Jadi, saya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk liburan yang dibayar oleh beasiswa, yang bonusnya adalah sekolah. Gitu aja ya kali ya, supaya sekolahnya semangat gitu. Atau buat kamu-kamu nih yang kaum broken heart ya, ini adalah cara terbaik untuk kamu move on. Karena move on terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diri kamu. Oke? So bagi kamu yang tertarik dengan beasiswa ini, silahkan daftar ADBJSP Scholarship Program. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya Kak Asia, aku mau nanya nih, ini gimana sih cara bikin dokumennya? Atau misalnya sharing, misalnya tolong dong kasih saran gimana caranya bikin paper yang baik supaya diterima, atau enggak tolong dong misalnya ada enggak ngerti bagian mana gitu. Nah itu boleh banget, silahkan tinggal di kolom komentar. Atau misalnya ada yang aduh saya malu kalau misalnya komen nanti ada yang ngeliat gitu ya, nggak apa-apa, DM aja ya. Insya Allah saya bantu. Semoga dari video ini dapat membangkitkan semangat kalian semua bahwa kita tuh bisa banget loh sekolah ke luar negeri meskipun bahasa Inggrisnya nggak terlalu tinggi gitu ya, maksudnya menengah lah, 5,5 begitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalnya mau dapat info lain selain beasiswa, misalnya Japan Live atau misalnya keseharian di kampus, boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Bye, see you.